Hai semuanya, selamat datang di channel saya, Rangga Ade Putra. Nah, di video kali ini kita akan belajar lagi mengenai Microsoft Excel. Oke, di sini kita akan belajar mengenai cara membuat dan mengelola database siswa secara cepat dan efisien. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya supaya lebih menghemat waktu. Oke, ada nomor, ada nama, ada NIS, kelas, gender, jurusan, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP. Oke, untuk itu saya akan menghias dulu tabelnya supaya terlihat menarik dengan cara kita tambahin dulu sini background warna. Nah, supaya lebih menarik, kita bisa memakai yang namanya itu format painter. Lalu kita copy ke sini, kita klik enter. Lalu saya blok lagi yang mau saya jadiin format painter. Sini klik lagi enter. Oke, pertama-tama kita akan membuat nomor menggunakan rumus row seperti yang kemarin kita lakukan. Itu dengan cara yang sama dengan row, buka kurung, tutup kurung, min, buka row lagi, buka kurung, tir, apa, Windows F4 untuk mengunci nomor sel. Lalu kita klik tutup kurung dan kita klik enter. Nah, kita tarik fill handle hingga ke bawah. Oke, yang kedua nama. Nah, untuk membuat isi ini supaya lebih cepat kita untuk membuat database siswa, kita tidak mungkin kita membuat secara manual, misalnya Rangga atau siapa gitu kan, semuanya nggak mungkin secara itu manual. Kita bisa membuatnya dengan efisien dan cepat. Pertama-tama kita akan membuat gender dan jurusan terlebih dahulu sebelum kita membuat nama dan yang lain. Untuk membuat ini kita gender dan jurusan ini pasti menggunakan data validation. Nah, yang seperti di sini nih. Ini ada gender dan jurusan. Kita pakai data validation yaitu dengan cara kita blok dulu untuk gender hingga ke bawah. Lalu kita pilih data validation. Kita klik data validation. Kalau kita klik list sini, nah kita lalu pilih source-nya yang mana. Misalnya untuk gender, gender tuh hanya ada laki-laki dan wanita. Kita klik oke. Setelah di blok kita pilih oke. Nah, lalu untuk jurusan kita blok kembali. Lalu kita klik data validation, pilih lagi list dan kita pilih jurusan yang ada di ini. Kita klik ini, oke, lalu kita klik enter. Nah, sebelum itu saya akan mempercepat waktu untuk memilih gender terlebih dahulu supaya kita bisa cepat. Misal sini wanita dan di sini dia jurusannya mesin gitu. Dan yang ini baik perempuan, wanita, wanita, terus jurusannya TKJ. Oke, saya akan mempercepat videonya. Oke, kita lanjut. Oke, ini sudah semua gender dan jurusan. Sudah saya isi semua menggunakan data validation. Kita lanjut ke nama. Nama dan lain-lain ini bisa menggunakan yang namanya itu listable. Iya, listable. Listable ya. Coba kita menggunakan alt d o o. Nah, ini namanya ini listable otomatis. Nah, kita akan mengisinya. Misalnya sini saya tulis Raihan, terus jenisnya 211, kelasnya kelas 10, lahirnya Batam, tanggal lahir 12 12 Desember 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 2028. Nomor HP-nya 0821 dan 011 dan ini. Oke, klik enter. Sudah. Oke. Nah, untuk karena itu saya akan mempercepat videonya lagi supaya tidak memakan waktu yang lama dan menghemat waktu. Oke, videonya.
Oke, tabelnya sudah saya buat semua, isinya sudah semua. Oke, lanjut kita akan membuat cara mengelola database secara efisien. Untuk itu kita akan membutuhkan tabel kedua yaitu supaya kita bisa mengelolanya dengan efisien. Maksudnya itu kan kita tidak mungkin, misalnya kita disuruh cari nama si ini dari database yang isinya itu ada ribuan. Oleh karena itu kita perlu membuat tabel yang itu untuk kita kelola dengan cepat. Nah, pertama-tama kita harus membuat nama. Nama ini kita gunakan yang namanya itu data validation. Tidak mungkinlah kita ketik manual kan. Kita klik data validation, lalu kita ke list, kita pergi ke source, dan kita tarik dari nama ini, dari atas ke bawah. Lalu kita klik enter. Nah, lalu saya pencet dulu namanya misal Rehan. Nah, lanjut ke NIS dengan sampai nomor HP. Nah, untuk bagian ini kita perlu memakai rumus. Rumusnya itu VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP, Bang? Karena dia bentuk dari tabel ini berbentuk vertikal. Ini namanya bisa kita simpulkan kalau ini namanya ini tabel array. Oke. Disimpulkan kalau ini adalah tabel array. Oke, kita lanjut menggunakan rumus VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP. Lalu kita pilih lookup value. Lookup value-nya ya ini yang nama karena kita perlu dari nama. Terus kita titik koma, lalu kita blok tabel array-nya dari sini. Dari nama ini ke sampai sini. Oke, lalu kita kunci menggunakan Windows plus F4. Lalu kita klik titik koma lagi, lalu kita call index number. Call index number ini yaitu NIS. Di sini NIS nomor berapa sesuai yang kita blok. Yang kita blok ini sampai dari sini ke sini. Berarti kita tengok NIS-nya ada di nomor berapa, NIS-nya ada di nomor 2. Kalau nama itu nomor 1, berarti NIS itu kedua. Koma lagi VLOOKUP-nya yang seperti yang saya bilang kemarin di pelajaran VLOOKUP dan HLOOKUP di pada true itu maksudnya mencari nilai yang mendekati atau kadang dia tidak tepat atau kadang dia tepat kecuali yang false. Kalau false ini maksudnya ini mencari nilai yang tepat sekali. Ya, saya pakai yang false saja untuk supaya tepat. False tutup kurung. Enter. Nah, Raihan 211. Betul. Oke, betul. Lakukan begitu terus di kelas juga menggunakan rumus VLOOKUP. Pilih lookup value-nya Rehan. Lalu kita klik ini sampai sini, kita blok. Lalu kita kunci, jangan lupa. Salah salah. Lookup value. Kok pantesan. Oke, label array-nya kita blok. Lalu kita kunci dengan Windows 4. Itu koma lagi, kita pilih kalau ini namanya karena ini menunjukkan kelas. Kelas itu di sini ketiga ya, kita tulis ya ketiga. Titik koma, lalu kita pakai false, tutup kurung, enter. Raihan, kelas 10, benar ya? Lanjut ke gender. Gender sama saja menggunakan rumus VLOOKUP. Kita pencet tabel lookup value-nya yaitu Rehan. Namanya, bentar. Ini Pak. Titik koma, lalu pilih blok tabel array-nya. Kita kunci menu Windows plus F4 lagi, titik koma lah. Lalu itu untuk gender itu berada di tabel keempat. Berarti kita pilih empat. Titik koma lagi, kita pilih pas. Karena kita maunya yang tepat gitu. Kita enter. Nah, Rehan laki-laki, benar. Lanjut lagi begitu. Supaya cepat kita copy aja ini semuanya. Dan kita ganti yang namanya itu yang ini. Kita ganti ke 5 saja. Biar lebih cepat. Tuh, gender. Oke, kok yang ini lagi? Salah-salah. Ini keempat, laki-laki. Kalau di jurusan ini beda. Nah, jurusan ini kelima. Sesuai yang tabel ini. Dia jurusan kelima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jurusan itu yang kelima. Kita klik enter. Rehan dari jurusan mesin. Betul. Kita copy lagi. eh tanggal lahirnya, iya. Kita pilih ke 6 karena tanggal tempat lahir itu ada di ke 6. Kita klik enter. Lanjut lagi, kita copy lagi.
Lalu untuk tanggal lahir itu berada di 1, 2, 3, 4, 6, 7. Berarti di ketujuh, klik enter lagi. Tanggal lahirnya 3974. Sepertinya ini tidak bisa kalau memakai bahasa Inggris. Coba saya buat menjadi bahasa Indonesia saja. 2008. Karena dia suka error kalau udah. Oke, bentar kita. Nah, nah, kita gini ya terus. Waduh, jangan sampai 31 Desember. Lalu yang Januari ini kita ganti 1 Januari 2008. 2009 aja. Oke, done. Bentar. Supaya dia nggak ini kita buat putih aja nggak apa-apa yang tanggal lahirin di putih saja. Ya, oke nggak apa-apa kayak gitu. Sing sudah jadi, ntar kita gedein lagi biar nampak ini. Nah, oke kita lanjut. Apakah sudah benar nama Rehan ini 13 Desember 2008? Oke, sudah betul. Lanjut ke nomor HP, kita copy lagi. Copy lagi, bentar. Oke, kita ganti. Ini menjadi nomor HP itu ada di nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oke, nomor 8. Kita klik enter. Nah, 87. Salah, salah, salah. Dan 0821 90 19. Oke, sudah semua ya untuk mengelola ini apa mengelola database supaya kita tahu tuh dengan cepat tuh kita bisa dari sini melalui data validation kita bisa pilih pilih mau yang mana gitu kan. Misalnya Irfan. Irfan ini 982. Irfan. Nomor Irfan 982 kelas 11 laki-laki mesin. Kelas 11. Nggak ganti ya. Sebentar. B6 ya. Kok B6? Oh, pantas pantas pantas. Terus yang M7. Oke, sudah semua. M7, M7, M7. Oke, sudah. Kita tengok, Irfan itu namanya Irfan, NIS-nya 982, kelas 11, laki-laki mesin. Dia lahir pada 29 Januari 2009, dan nomor teleponnya 08 21 9011 220 2207. Oke, sudah benar. Kita tes lagi. Kita cari yang cewek misalnya, siapa namanya enaknya? Dila, Dila. Dila 749 10 wanita TKJ, ya WTJ. Oke, sudah benar. Nah, inilah cara kita mengelola database siswa dengan cepat dan efisien. Beginilah caranya. Oke, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Yang akan kita lakukan adalah menggunakan page break saat kita ngeprint. Misalnya print, Ctrl P, tuh. Misalnya kan, nah, ini kan tidak benar nih. Nah, kenapa yang halaman keduanya? Nah, halaman keduanya. Tuh. Kita bisa benarin dengan cara menggunakan yang namanya itu page break view pada di bagian tab view. Kita pilih page break view, kita pilih kayak gini. Lalu page 1 ini kita arahkan seperti ini. Ntar kita arahkan seperti ini. Nah, yang page 3 ini kita hapus aja. Biarin. Lalu yang page 2 ini, ya page 2 ini kita pilih sampai 40 menit misalnya. Dah, ini page 1 dengan page 2. Sudah siap? Coba kita tes dengan cara, bentar, kita kontrol P lagi. Nah, coba kita ke bawah. Bentar, ke bawah. Waduh, oke, ke bawah, bentar. Nah, seperti ini cara menggunakan page break untuk mengetahui halaman. Oke.
Baiklah, sekian video dari saya mengenai cara mengelola dan membuat database secara efisien dan cara menggunakan Pastebreak. Nah, apabila kalian ada yang kurang paham mengenai pelajaran kali ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Oke, mohon maaf apabila saya ada salah kata selama membuat video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, signing out. Bye bye.